Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di KPI Podcast, profesional dan berdaya saing global. Oke, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, yaitu Pak Masrul Effendi sebagai Kepala Bagian Laboratorium di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi Bapak ini merupakan seorang narasumber dan seorang Kepala Bagian Laboratorium juga di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda dari tema-tema sebelumnya, yaitu mengenai akademik, yaitu tentang praktik dakwah lapangan, yang dimana tema yang kita ambil yaitu merupakan pelajaran berharga dalam praktik dakwah lapangan. Oke, langsung saja kita simak penjelasan dari Bapak narasumber kita. Oke Pak, jadi di sini kan kita membahas mengenai tema pelajaran berharga dalam praktik dakwah lapangan. Jadi kalau boleh tahu, di mana tempat pertama ataupun tempat yang paling berkesan yang Bapak rasakan selama menjadi pendamping dalam praktik dakwah lapangan tersebut? Oke, baik. Pembahasan kita sekilas praktek dakwah lapangan. Tapi sebenarnya yang paling merasakan ini adalah mahasiswa. Karena saya adalah sebagai Kepala Laboratorium di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, itu lebih memprioritaskan itu mahasiswa di tempat praktek dakwah lapangan. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa praktek dakwah lapangan dilakukan di fakultas itu salah satu tujuannya untuk melatih ataupun mengasah kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan prodinya. Nah, jadi kalau sampai saat ini lembaga praktek dakwah lapangan kita itu ada 20 dan 7 lokasi itu di luar provinsi. Jadi kita menempatkan mahasiswa itu sesuai bidang kompetensi yang ada di prodi. Maka tuntutannya setiap mahasiswa yang ingin melakukan praktek dakwah lapangan itu harus tuntas dulu mata kuliah praktikum. Nah, di KPI misalnya kan ada praktikum menyiar radio, kemudian praktikum jurnalis dan mata kuliah sebagainya. Begitu juga di bimbingan konseling, manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam. Nah, jadi penempatan mahasiswa di setiap lembaga itu sudah kita bekali dengan teori terlebih dahulu. Namun ketika mereka di lembaga lokasi praktek dakwah lapangan, tentunya mereka mempertajam dengan teori yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah. Jadi itulah tujuannya. Yang paling berkesan dan yang paling berharga sebenarnya bagi mahasiswa. Nah, saya hanya sebagai pelaksana untuk menempatkan mahasiswa di tempat-tempat praktek dakwah lapangan yang sudah kita pilih. Ya betul Pak. Jadi kan memang tujuannya untuk mahasiswa sebagai objek yang melaksanakan praktek dakwah lapangan itu. Tapi yang di sini kita yang mau ambil itu merupakan pengalaman dari bapaknya sendiri sebagai pendamping mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk melakukan praktik dakwah lapangan. Kan ada nih kesan tersendiri yang kita rasakan yang ketika mendampingi mahasiswa ke beberapa tempat. Sudah beberapa tempat kan yang Bapak kunjungi begitu. Mungkin di tempat ini berkesan, mungkin di tempat ini kurang berkesan begitu Pak. Jadi kalau boleh tahu di tempat ataupun di tempat praktik dakwah lapangan yang mana yang menurut Bapak paling berkesan untuk Bapak? Oke, baik. Berbicara tentang kesan itu selama mendampingi mahasiswa kita itu di lokasi praktek dakwah lapangan, sebenarnya semuanya berkesan ya. Banyak hal-hal baru yang kita temukan. Misalnya yang dahulu kita tidak pernah masuk ke
stasiun TVRI, kita sudah langsung bisa melihat masuk ke lembaga mereka dengan melihat tempat-tempat ataupun lembaga-lembaga penyiaran yang ada di dalam stasiun tersebut. Seperti misalnya media-media yang mereka gunakan di sana seperti apa gitu kan. Kalau selama ini kan kita melihat hanya di televisi kan, televisi. Tapi kita tidak tahu proses bagaimana mereka menyuting gitu kan. Tempat kameramennya di mana. Nah, tapi selama mengikuti pendampingan praktek dakwah lapangan, kita terkadang dibawa oleh pihak lembaga itu melihat-lihat ke dalam bagaimana sebenarnya proses mereka dalam melakukan siaran di televisi misalnya. Begitu juga di radio dan di lembaga-lembaga lainnya. Kemudian yang paling berkesan lagi itu ada di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Itu kan mereka ada lembaga yang kita pilih, salah satunya Pantai Rehabilitasi tempat orang yang pecandu narkoba gitu kan. Jadi kita melihat langsung orang-orang yang terjangkit dengan narkoba dan bagaimana mereka memberikan konseling kepada pasien-pasien yang ada di sana. Sehingga kita tidak hanya mendengar dari omongan orang saja, tapi kita sudah langsung melihat kan begitu. Begitu juga di MD, di Mulut Tajam gitu, praktek-praktek pelaksanaan umroh seperti apa gitu kan. Kemudian di PMI kan, PMI bagaimana proses mereka memberdayakan masyarakat, baik itu dari objek wisata, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Jadi kesannya itulah banyak yang pengalaman yang kita dapat dengan melihat secara langsung. Jadi pengalaman berharga ya Pak ya, yang kita dapatkan secara langsung tanpa harus lagi mendengar apa kata orang gitu ya. Jadi selain dari tempatnya nih ya Pak kan, jadi apa pelajaran berharga ini yang bisa Bapak ambil ataupun Bapak dapatkan dari interaksi langsung dengan berbagai macam masyarakat nih kan di tempat praktik dakwah lapangan itu ataupun dengan lembaga-lembaga praktik dakwah lapangan tersebut Pak, yang Bapak bisa ambil dari interaksi langsung mereka dengan objeknya gitu Pak? Pertama tentu dengan banyaknya kita berinteraksi dengan berbagai macam orang, karakter orang, ya banyak tentu ilmu yang kita dapat. Dari pertama yang dari segi komunikasi misalnya, dalam proses komunikasi yang kita lakukan selama ini dengan pihak-pihak lembaga, tentu banyak ilmu yang kita dapat, pengalaman-pengalaman mereka seperti apa, sehingga banyak hal-hal yang memang bisa kita contoh dari mereka untuk bagaimana kita bisa memajukan lembaga kita juga. Demikian. Yang penting hal-hal positif yang banyak kita dapatkan di sana itu tentu terkait dengan manajemen pengelolaan lembaga itu seperti apa. Bagaimana mereka menjalankan sebuah lembaga mereka sehingga lembaga mereka menjadi lembaga yang maju dan bisa berkembang dan bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang sama dengan mereka. Terus Pak, ini kan selama dalam praktek dakwah lapangan itu kan tidak menutup kemungkinan banyak permasalahan atau persoalan yang dihadapi gitu. Jadi kalau boleh tahu apa saja nih tantangan yang sering dihadapi para mahasiswa ataupun kan bisa disebut para dai ini karena mereka dalam praktek dakwah. Jadi tantangan apa saja yang biasanya mereka hadapi ataupun dari orang bapak gitu kan sebagai pendamping dalam praktek dakwah lapangan ini, dan bagaimana sih cara orang bapak ataupun mahasiswa itu menghadapi tantangan itu? Yang pertama, tantangan selama pelaksanaan praktek dakwah lapangan itu terkadang teori dan praktek itu berbeda. Teori dan praktek itu berbeda. Jadi ini sering yang dialami oleh mahasiswa. Terkadang apa yang disampaikan dosen dalam bangku kuliah itu berbeda dengan praktek yang ada di lapangan. Sehingga mereka terkadang cambung dan artinya tidak bisa menyesuaikan diri secepat mungkin, karena memang apa yang digambaran mereka itu
lembaran itu kan diterima mereka itu selama proses perkuliahan terkait dengan bagaimana nantinya praktek dakwah lapangan di lembaga. Nah, jadi itu yang pertama, ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Namun ketika kita mendapatkan masalah seperti itu, kita memberikan semacam pengalaman lah kepada mahasiswa bagaimana mereka agar tidak mempertahankan apa yang mereka tahu, tapi mengikuti proses yang ada di lembaga itu. Mungkin berbeda kan apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang ada di lapangan, prakteknya seperti apa. Gitu. Jadi kita menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti proses yang ada di sana. Karena bagaimanapun kita yang menempatkan mahasiswa di sana, tentu mahasiswa harus mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan di lembaga itu, sehingga mereka tidak canggung lagi dan mereka fokus bagaimana mengasah diri mereka di lembaga itu, sehingga mendapatkan pengalaman, ilmu dan pengetahuan baru. Oke Pak, sudah sejauh ini kita membahas mengenai praktek lapangan kan Pak. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman nih yang belum tahu apa sih itu praktek dakwah lapangan. Kok beda sama yang lain namanya itu? Boleh jelaskan Pak, praktek dakwah lapangan itu apa sih Pak kepada para penonton itu kan Pak? Ya, bagi masyarakat awam mungkin kalau mendengar praktek dakwah lapangan di benak mereka itu adalah ceramah. Jadi ceramah seperti di masjid, yang di TV kita lihat sering kan. Seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan. Jadi pada dasarnya praktek dakwah lapangan ini sama dengan yang kita tahu itu di fakultas lain, misalnya ada PPL, PLP kalau di FT, gitu kan. Atau istilah populernya itu magang. Cuman narasinya berbeda kalau kita menarasikannya sesuai dengan nama fakultas kita, praktek dakwah lapangan. Nah, karena di kalimat dakwah ini orang yang tidak paham ataupun orang yang di luar dakwah, bahkan mahasiswa yang bukan mahasiswa fakultas dakwah, ketika mereka mendengarkan kalimat dakwah itu yang ada di benak mereka itu manggung kan? Iya, seperti ceramah. Iya, ceramah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita yang sudah ikut bergelut di fakultas dakwah, tentu kita sudah paham bahwa praktek dakwah lapangan itu sama dengan magang. Artinya kita magang di lembaga yang sesuai dengan kompetensi kita dalam prodi itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, praktek dakwah lapangan itu sama seperti magang, bukan berdakwah dalam artian sempit seperti yang seperti Jumat-Jumat begitu ya kan? Oke, jadi praktek dakwah lapangan itu merupakan salah satu persyaratan nih untuk bisa lulus ataupun mendapatkan gelar strata 1, merupakan suatu hal yang harus dilewati setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi apa nih Pak persyaratan yang bisa kita persiapkan, atau ada teman-teman di luar sana yang masih semester 5, 6 gitu kan, atau 4 gitu yang mau PDL nantinya, apa saja nih Pak secara ringkas persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan PDL ini? Ya, persyaratan untuk ikut sebagai peserta praktek dakwah lapangan ini kan kita laksanakan di semester 7. Semester 7. Jadi persyaratan salah satunya harus selesai mata kuliah yang sifatnya praktikum. Jadi setiap prodi itu kan ada mata kuliah praktikum. Praktikum yang SKS-nya sampai dengan semester 6. Jadi kalau sudah lulus mata kuliah praktikum sampai dengan semester 6, berarti mahasiswa bisa mendaftarkan diri untuk ikut melaksanakan praktek dakwah lapangan. Dan kemudian jangan lupa harus mengajukan permohonan. Permohonan ya. Ada syarat. Seperti misalnya ada kita SKA, KHS dan KRS, kemudian bukti pembayaran SPP terakhir, dan kemudian pas foto. Oke, jadi teman-teman yang ingin atau nanti mendaftarkan diri
mengikuti praktik lapangan. Udah ada nih secara ringkas dikasih tahu ataupun diinformasikan dari Bapak kita bagaimana persyaratan untuk mendaftar praktik dakwah lapangan ini. Kemudian apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk para mahasiswa yang sebentar lagi ini kan hendak melaksanakan PDL nih di semester 7 sekarang? Apa pesan Bapak pada mereka yang ingin melaksanakan praktik dakwah lapangan itu? Oke, baik. Pertanyaannya memang saya pikir sangat bagus karena di tanggal 1 Oktober itu yang semester 7 akan berangkat ke lokasi PDL mereka. Nah, tentu yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa pelaksanaan PDL ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa tujuannya untuk mengasah skill ataupun kompetensi setiap mahasiswa yang sesuai dengan prodinya. Maka pesannya, mahasiswa yang melaksanakan praktek dakwah lapangan di lembaga yang sudah kita tetapkan, teruslah gali di sana ilmu, pengalaman, pengetahuan yang banyak, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan gelar sarjananya itu sudah ada bekal dan bisa menjadi bekal ketika sudah bergabung di masyarakat. Karena itu nanti menjadi penentu kita, apakah kita bisa bersaing setelah mendapatkan gelar sarjana dan setelah bergabung dengan masyarakat. Karena jarang pengalaman dan pengetahuan yang didapat ketika melaksanakan praktek dakwah lapangan. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat berharga, jangan disia-siakan. Ambillah banyak pengalaman, pengetahuan dengan cara tentunya harus giat, harus sungguh-sungguh dan banyak bertanya kalau tidak tahu, banyak melihat bagaimana proses ketika berada di lembaga praktik dakwah lapangan, sehingga banyak ilmu yang didapat dan tentunya tujuannya nanti untuk menjadi bekal ketika sudah mendapatkan gelar sarjana. Biar gak bingung lagi mau kemana arahnya ya kan Pak. Oke Pak, jadi kan praktik dakwah lapangan ini kan dilaksanakan di beberapa tempat ataupun lembaga ini kan Pak. Jadi bagaimana sih ciri-ciri lembaga ataupun kriterianya lembaga itu ataupun tempat PDL itu yang bagus Pak? Lembaga PDL yang kita tetapkan sebagai tempat praktik dakwah lapangan PDL itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kita tidak asal memilih, gitu kan. Jadi kita mengadakan rapat terlebih dahulu, artinya untuk memilih dan memilah. Dan tentunya ini yang lebih berperan itu setiap kaprodi. Kan karena mereka yang mengetahui kompetensi dari mahasiswa dan di mana penempatan yang tepat. Nah, tahapan pertama itu kita musyawarah dan rapat dengan kaprodi dengan memilih lembaga-lembaga yang sesuai dengan jurusan masing-masing, jurusan ataupun prodi masing-masing. Nah, dan kemudian setelah kita tetapkan, kita dari fakultas menjalin MOU kerjasama. Karena kalau kita menempatkan mahasiswa itu ke satu lembaga tanpa ada MOU, itu nanti bisa saja ditolak. Jadi harus menjalin kerjasama terlebih dahulu. Itu sifatnya wajib ya Pak? Iya, wajib MOU. Karena bagaimana kita ingin bekerja sama dengan menempatkan mahasiswa di sana, tapi kerjasama kita tidak ada. Tidak ada ikatan gitu ya Pak? Iya, tidak ada ikatan. Mereka pun kan tidak akan welcome. Tapi kalau sudah ada kerjasama, mereka pasti akan menerima. Welcome menerima mahasiswa kita untuk melaksanakan praktik dakwah lapangan di sana. Namun yang paling penting adalah lembaganya itu sesuai dengan prodi. Dan lembaganya itu juga tentu walaupun sesuai harus kita lihat apakah mereka aktif atau tidak. Misalnya walaupun kita di prodi KPI misalnya kita tempatkan di waspada misalnya hari waspada Tapaksel, kalau kegiatannya di sana tidak aktif, kita tidak akan pilih. Jadi kita amati terlebih dahulu.
apakah mereka misalnya aktif meliput berita, bagaimana proses mereka pencarian berita. Baru kita tempatkan. Ya, tidak asal-asalan begitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kita buat dari laboratorium dengan Kaprodi. Setelah memang deal dan pertimbangannya sudah mantap, baru kita tetapkan dan kemudian kita jalin kerjasama. Demikian. Oke Pak, jadi kan begitulah teman-teman, bagaimana cara menentukan ataupun kriteria dari tempat praktek dakwah lapangan itu. Kita tidak bisa asal-asalan memilih tempat yang kita inginkan sesuka hati. Itu memiliki ciri-ciri dan sifat dan kriteria yang perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan diputuskan sebelum kita memutuskan tempat praktek dakwah lapangan tersebut. Oke Pak, jadi kan setelah mahasiswa melakukan praktek dakwah lapangan ya Pak kan, setelah mereka selesai mungkin beberapa bulan di sana, jadi apa nih langkah selanjutnya yang mereka lakukan setelah siap melaksanakan praktek dakwah lapangan tersebut Pak? Pertama, mereka melaksanakan praktek dakwah lapangan itu kan ada kewajiban-kewajiban yang kita berikan kepada mereka, seperti ada laporan mingguan, laporan mingguan per individu, ada laporan bulanan kelompok. Artinya selama proses mereka di tempat praktek dakwah lapangan ataupun di lembaga praktek dakwah lapangan itu ada laporan mereka secara tertulis kepada kita. Sehingga dengan laporan itu nanti kan kita bisa memberikan nilai. Iya, nilai. Karena PDL itu kan masuk nanti ke transkrip nilai, ada nilai PDL tersendiri. Iya. Kita memberi nilai berdasarkan itu. Kalau laporan kegiatan mereka tidak lengkap, arti nanti bisa dipertimbangkan nilainya seperti apa kan begitu. Jadi itu kita lihat mulai dari laporan mingguan dan bulanan, baik itu yang sifatnya individu ataupun kelompok. Jadi mereka ini kan praktek dakwah lapangannya selama sebulan penuh. Oh, sebulan. Iya, selama sebulan penuh. Jadi setelah melaksanakan PDL selama sebulan, mereka kembali ke kampus lagi, belajar lagi seperti biasa kan. Dan kemudian kita selalu menyampaikan kepada mereka bahwa ketika melaksanakan praktek dakwah lapangan harus diusahakan selama di tempat praktek dakwah lapangan ada inisiatif untuk menyusun sebuah judul penelitian, karena itu kan sudah mendekati akhir semester kan, akhir semester. Hingga mereka nanti setelah balik itu banyak ilmu yang mereka dapat ataupun banyak pengalaman yang mereka dapat, baik itu dari hal mengasah kompetensi mereka ataupun dalam hal untuk melakukan penelitian mereka untuk menyusun skripsi. Karena bisa saja mereka nanti kalau dia memang mampu, dia selama melaksanakan praktek dakwah lapangan juga sekaligus dia mencari data terhadap penelitiannya. Biar sekalian jalan begitu Iya, Pak? sekalian jalan. Sekalian melaksanakan praktek dakwah lapangan, sekalian menyusun judul pula juga ya Pak? Iya, Biar sekalian itu. Oke, terima kasih Pak telah memberikan semua informasi tentang PDL ataupun praktek dakwah lapangan yang telah kita kuak dan bahas pada sesi kali ini, itu pembelajaran berharga dalam praktek dakwah lapangan. Jadi praktek dakwah lapangan itu merupakan suatu keharusan yang dilakukan ataupun dijalani seorang mahasiswa. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan berikan saran-saran dan apalagi yang harus kita bahas dalam podcast selanjutnya. Kami dari podcast KPU Syahada, profesionalitas dan berdaya saing global. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.